Terima kasih kebersamaannya teman-teman semua. Di dalam ketaatan kepada Allah inilah saat kita mampu berbahagia, ya. Kita mampu atau kita sudah bisa merasakan bahagia di saat kita mendekat kepada Allah seperti ini, maka teman-teman siap-siap saja. Itu pintu keajaibannya mulai membuka dan siap-siap dikejar-kejar rezeki. Karena sudah bisa menikmati ada tumbukan-tumbukan mungkin yang terjadi gitu ya. Nah, pada saat kita mengalami hal yang tidak nyaman, jangan kita berlari gitu. Jangan berlari meninggalkannya, jangan. Justru harus diterimanya. Dengan cara apa? Dengan cara untuk kita bisa menambah nilai-nilai baik, menambah energi baik. Itu cara menetralkannya, teman-teman. Ya, apalagi yang berkaitan dengan hutang gitu ya. Ini kan pada saat kita berbicara persoalan hutang ya, walaupun memang teman-teman di sini wah, saya doakan dan banyak yang sudah rilis atau terbebas ya dari hutang. Bismillah, karena riyadhah kita di setiap Kamis malam Jumat, di Rabu malam Kamis itu intinya adalah untuk mengentaskan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara kita duduk bersama dengan persoalan itu, gitu ya. Kemudian menyambut untuk hadir peristiwanya, kita terima karena itu juga bagian energi kita. Pada waktu teman-teman mempunyai hutang atau amanah, jangan kemudian berpikiran tidak nyaman, harus diterima agar nanti hutang itu cepat meluruh, cepat untuk bisa selesai, ya cepat untuk bisa merilis atau dia tidak datang lagi. Tetapi kalau teman-teman kepikirannya tidak positif, misalnya pada saat jatuh tempo, mendekati jatuh tempo, misalnya 1 pekan lagi gitu, bahkan 2 pekan lagi saya kok belum ada uangnya ya, cicilan ya, setoran ya, aku harus bayar ya, debt kolektornya ya, penagihnya gitu kan. Nah justru pada saat pikiran yang ada keluhan itu ya, pada saat kepikiran yang tidak positifnya itulah yang nanti memanggil ketidaknyamanan berikutnya. Nah ini yang berbahaya teman-teman. Makanya teman-teman semua yang sekarang mempunyai persoalan apa di dalam diri teman-teman, ayo belajar untuk menyikapinya dengan cara lebih dewasa dengan cara pikiran kita, dengan cara spiritual kita, dengan rasa kita. Untuk kita dewasakan, untuk kita bisa tingkatkan ya rasanya ke yang lebih baik lagi. Ya tentunya lebih mulia, karena nanti kemuliaan itulah yang kemudian bisa ya kickback ya, atau kembali memantul kembali kepada diri kita, yaitu ketenangan akhirnya, ya kebahagiaan gitu. Dan pada saat teman-teman mengalami ada persoalan, ya persoalan hutang misalnya, ya yang tak kunjung selesai, harus ada di booster ilmu-ilmu seperti ini. Jangan pembiaran atau jangan hanya apa adanya saja, jangan. Harus diberi nilai positif, karena pada saat ada persoalan itu diperumpamakan seperti ada botol itu kapasitas energi kita ya di dalam dada kita, saya perumpamakannya di dalam diri kita ya. Itu bagaikan botol yang isinya cairan ya berwarna coklat atau keruh. Nah, pada saat persoalan itu hadir ya, kemudian seperti halnya botol yang berisi cairan yang keruh, kalau kita tidak isi kembali, kita tidak ucur kembali, kita tidak siram kembali dengan cairan yang bening ya, yang menyejukkan, maka penetralnya dari mana teman-teman? Ya yang terjadi nanti semakin ya merana, semakin tidak nyaman, semakin tersiksa. Maka teman-teman semua, ajak yuk orang-orang di sekeliling kita ya untuk bisa mengenal ilmu-ilmu mana terjadi. Kita cerita aja, kita sampaikan saja. Kalaupun mereka kok tertarik, itu hidayah dari Allah. Kalaupun tidak, seperti hanya tadi ya saya ini ya jalan ya menuju ke ini ya apa namanya lembaga milik Muhammadiyah gitu. Ya ada anak-anak muda gitu ya, 2 orang gitu, saya ceritakan. Ya kalau beliau tertarik alhamdulillah. Yang penting saya ceritakan mana rezeki, kemudian bagaimana untuk kehidupan gitu. Bahkan tadi di Bank Sentral Asia juga saya siarkan di sana gitu ya. Bagaimana manfaatnya nanti untuk bisa membantu para pemuda berdaya ya.
di samping bekerja sebenarnya bisa nanti berkreasi karena alam potensi ya bisa muncul gitu ya. Alam potensi itu bisa menaik gitu kan. Dan kemudian alam potensi itulah nanti yang akan membukakan ya jalan-jalan atau pintu-pintu peluang rezeki yang lainnya berdatangan. Ya karena kita itu di setiap saatnya gitu ya, setiap mungkin harinya, pekan, tahun gitu. Kebutuhan kan enggak setak ada di situ, kebutuhan kadang bertambah gitu ya. Kadang juga butuh apalagi kebutuhan kita bermacam-macam gitu kan. Maka kita pun dalam mendapatkan income gitu ya, kita berusahanya jangan dalam satu pintu gitu kan. Kita untuk bisa mempunyai pintu-pintu yang lain karena Allah sediakan berlimpah ruah rezeki untuk kita. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa meraihnya gitu ya? Ya dengan cara kita membuka alam potensi di dalam diri kita. Akhirnya nanti bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita dan tidak sempat berhutang gitu ya. Kita tidak sempat berhutang gitu kan, nggak sempat minus gitu ya. Nah, pada saat berhutang ini menandakan ya minusnya energi dari seseorang itu. Ya misalnya seseorang itu sampai hutang yang tidak juga lekas selesai, ya tandanya berarti minus di dalam energi spiritualnya. Maka perlu dinetralkan, kemudian ditambahkan nilai-nilai positif, ya nilai-nilai yang plus, ya. Maka nanti agar hasilnya itu menjadi plus, ya. Dan selesailah persoalan dari hutang itu. Dan sebenarnya untuk lunas hutang itu sangat mudah teman-teman. Yang penting mau disiplin berlatih, yang penting mau istiqomah, yang penting mau sami'na wa atokna, obatnya diminum, ibaratnya seperti itu. Ya obatnya itu untuk bisa dikonsumsi gitu kan. Nanti akan mudah mengalami kesembuhan karena saya juga menemukan banyak sekali orang-orang yang setelah menjalankan ilmu magnet rezeki ini itu mengalami progres yang sangat bagus di dalam pelunasan hutang-hutangnya. Yang penting memang dicerna ilmu-ilmunya, dipraktekkan. Ibarat seorang dokter memberikan ada resep ya, ini obatnya untuk diminum, ini diminumnya 2 kali sehari setelah makan, ini diminumnya 3 kali sehari sebelum makan. Pokoknya ikut aja ya, untuk tata caranya diikuti, jurus-jurusnya dikerjakan, otomatis nanti bekerja di dalam energi di kuantum kita, di dalam tubuh kita, maka nanti melahirkan ya, maka nanti akan mewujudkan langkah-langkah yang seperti sudah diimpikan itu, yaitu menuju kepada pelunasan lebih mudah, menuju kepada kesuksesan, menuju kepada kebahagiaan, bahkan kemudian bisa mengumpulkan aset demi aset karena sudah selesai dari persoalannya. Tetapi pada saat selesai persoalannya bukan berarti selesai ya di dalam riadonya. Tentu kita masih mempunyai banyak hajat yang lainnya ya, karena kita punya anak, punya cucu lagi gitu kan ya. Kemudian kita harus melanjutkan kehidupan ini, tentu kita ingin ada prestasi, ada prasasti gitu ya. Maka terus aja dilakukan ya untuk mengasah jiwa kita, untuk bisa terus berlatih nanti untuk bisa mengantarkan diri kita bismillah dalam keadaan husnul khotimah pada saat kita dipanggil oleh Allah. Nah, Masya Allah teman-teman semua ya, ada 4 langkah ya, ternyata 4 rahasia bagaimana nih bisa mudah bebas hutang ya. Pak, bagaimana nih Bunda Vita caranya? Kok rahasia sekali sih Bunda Vita gitu ya, kenapa harus pakai rahasia gitu ya, kenapa harus pakai rahasia? Iya, saya bisikin ya 4 cara gitu agar apa, nanti cepat lunas amanahnya, terbebas. Dan ini ada hadiahnya nih. Hadiah apa? Hadiah e-booknya. Nanti teman-teman bisa print out ya, misalnya kalau misalnya membaca ada di media elektronik ini kurang nyaman ya, kemudian juga bisa sih dibaca ulang gitu kan, bagus gitu ya. Jadi teman-teman semua yuk simak ya, bagaimanakah ada 4 rahasia cara untuk bebas hutang ya. Teman-teman semua sambut dengan tepuk tangan yang meriah beliau yang luar biasa, Bunda Vita Nareswari dan Winda. Tepuk tangannya, silakan Bunda Vita. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan. Openingnya dahsyat ya, luar biasa pembekalan. Udah dikasih bekal duluan gitu ya, sebelum dibocorin. amunisinya lengkap. Iya betul. Tapi pasti beda apa yang disampaikan Bunda Vita, betul enggak? Ya. Iya betul. Ayo, silakan Bunda Vita. Iya, iya, membangkitkan semangat dan motivasi ya Bunda ya. Iya betul. Silakan Bunda. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini?
Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Aduh. Jadi, apa itu magnet rezeki? Satu Sama. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku, sahabat privat RFFLOP, saya doakan yang hadir pada malam hari ini senantiasa sehat, paripurna beserta dengan seluruh keluarganya, semuanya juga dalam kesehatan paripurna semuanya. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia selaras dengan kita belajar ilmu MR bareng. Kita semuanya mendapatkan penghasilan 5 miliar per bulan. Dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka, bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Insya Allah kita semuanya wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk surga Firdaus, surga terbaik bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, barusan kita sudah dengar bersama-sama opening dari Bunda Sesat ya. Bagaimana rasanya ketidakmudahan kalau garis besarnya adalah punya hutang, punya amanah gitu ya. Nah, kalau ada panggilan atau notifikasi di HP, pasti Bapak Ibu semua senang gitu kan. Ada SMS, ada WA dari siapa nih. Tapi kalau SMS atau WA yang paling tidak ditunggu-tunggu adalah notifikasi pengingat bahwa kita harus bayar amanah. Ya Pak, ya. Kadang ada yang seperti itu. Kita masih punya amanah, terlebih kalau amanahnya yang saat ini sedang marak ya. Sekarang kan karena zamannya serba online gitu kan. Bahkan hutang pun bisa online gitu. Kita singkat dengan pinjol zaman online gitu. Sebenarnya apakah kita salah kalau kita kepepet kebutuhan lalu kita harus mengambil amanah atau meminjam uang gitu dari orang lain atau dari pihak atau dari lembaga tertentu. Nah, teman-teman, yang namanya hutang piutang di dalam Islam gitu ya, bukan hal yang salah, bukan hal yang tidak diperbolehkan. Hanya yang namanya hutang piutang itu kan ada dalilnya, ada tata caranya gitu kan, dan ada ketentuannya yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, di antara yang tidak boleh adalah kita meminjam uang kepada pihak lain yang mana pihak itu mengharuskan kita mengembalikan uang tersebut melebihi apa yang kita pinjam. Nah, khawatirnya hal tersebut disebut dengan riba gitu. Nah, riba ini adalah sebuah dosa yang besar, gitu. Dosa yang besar yang Allah tidak suka dan boleh jadi Allah tidak akan ampuni. Karena apa? Gitu. Karena di sana banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, gitu ya, pelanggaran-pelanggaran yang Allah tidak suka, gitu. Nah, malam ini ya kita tidak membahas bagaimana riba itu terjadi, tetapi saya akan lebih menjelaskan kepada 4 langkah itu supaya kita tidak lagi terjebak yang namanya dengan amanah atau hutang ya, termasuk hutang yang ada ribanya. Mulailah sebelum kita menyelesaikan semua hutang-hutang kita mulai dengan satu niatan awalan gitu ya. Kita ini sudah belajar ilmu MR. Mungkin teman-teman yang sudah lama mengikuti kami sedikit demi sedikit amanahnya sudah menipis gitu kan. Tetapi mungkin untuk teman-teman yang baru gabung yang pengen sekali bagaimana sih cara ajaib supaya kita belajar dari ilmu MR ini saya bisa lunas amanah saya gitu kan, karena tidak ada hutang lagi kalau di dalam ilmu MR gitu. Tapi kita menyebutnya dengan disiplin kata yang baru yaitu amanah. Mengapa Pak Nas kok mengubah disiplin kata hutang menjadi amanah? Karena pada dasarnya orang yang mempercayakan uang kepada kita berarti dia mempercayakan atau mengamanai kita uangnya untuk dipakai kita gitu. Padahal itu bukan uang kita. Dan selalu niatkan dalam hutang piutang itu ya, kalau hutang piutang kepada teman sendiri ya, berapapun besarnya ya, berapapun nominalnya, misalnya 100.000, 200, 500 itu sedikit apa banyak gitu, usahakan yang namanya hutang piutang itu dicatat gitu ya. Dan harus ada saksi bahwa saya telah berhutang sama Bunda Susan gitu kan. Saya ngutang sama si A, saya ngutang sama si B gitu. Ada amanah, ada saksinya.
Karena apa? Supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Walaupun itu utang Rp10.000 sekalipun harus ada pencatatannya. Kalau tidak dicatat paling tidak ada saksinya. Gitu kan. Ini saya ngutang ya, saya belum bayar ke bakso ya sama ibu ini 10.000 gitu kan. Saya ngutang dibayarin sama teman saya gitu. Kecuali teman kita mengikhlaskan, ya sudah tidak ada hutang piutang lagi di antara kita. Saya ikhlaskan, saya memberi kamu sedekah Rp10.000. Nah, itu namanya sedekah gitu. Tapi apabila kita terucap dari bibir kita bahwa ini saya pinjam dulu gitu. Nah, maka itu harus ada pencatatannya, harus ada saksinya ya. Tidak boleh kita asal pinjam duit, tidak boleh kita asal pinjam barang juga gitu ya. Meskipun itu barangnya misalnya sapu gitu. Kadang-kadang tetangga pinjam sapu gitu. Nah, kadang-kadang lupa, nggak dikembaliin, nggak ingat dikembaliin, padahal itu cuma sepele, pinjamnya adalah sapu. Nah, bisa jadi itu ya apa namanya, akar dari perisai. Karena yang dipinjemin uang sapu aja kok nggak mau ngembaliin gitu kan. Nah, bisa jadi dongkol, bisa jadi perasaan marah, kecewa orang lain yang kita pinjemin barangnya gitu kan. Boleh jadi nanti kita pinjamnya cuma sekedar sapu nih, tapi kemudian orang yang kita pinjamin barang tersebut kan nggak rela kalau sapunya jadi hak milik kita, karena kita akadnya adalah pinjam, bukan minta sapu gitu kan. Nah, boleh jadi setelah itu si tetangga nanti akhirnya nggak mau minjemin barang lagi, nggak mau apa namanya bertegur sapa, kadang-kadang merasa dongkol, wong sapu aja kok nggak bisa beli sendiri gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, dari sakit hatinya orang lain terhadap kita, nah itu laknatnya Allah itu turun. Nah, makanya kita hati-hati gitu. Karena ketika laknatnya Allah itu turun, berarti kita sedang dalam kondisi minus, atau kita mendapatkan sebuah penghalang, atau kita sedang dalam kondisi mendapatkan perisai rezeki gitu. Nah, inilah boleh jadi yang menjadi sumber kenapa kita nggak ajaib-ajaib gitu. Maka kita harus teliti itu gitu. Nah, flashback ke belakang gitu, kita pernah ada amanah apa sama orang lain, apakah barang, apakah kalau amanah dengan perbankan jelas gitu, ada pencatatannya sama orang lain gitu. Nah, ini nih yang harus kita hati-hati. Makanya kita harus teliti mulai dari malam hari ini gitu. Terutama kalau utang piutangnya menyangkut uang gitu kan. Maka kita ingin dong bisa bebas amanah. Nah, caranya seperti apa? Ini ada 4 langkah rahasianya supaya teman-teman bebas dari amanah, dan mudah-mudahan harapannya adalah bisa dipraktekkan oleh teman-teman semuanya gitu ya. Boleh disiapkan catatannya karena saya tidak share PPT. Nanti saya share e-booknya ya, insya Allah. Tapi setelah teman-teman selesai mencatat untuk mencocokkan catatan dari teman-teman semuanya, dan bisa nanti akan saya perlengkap dengan doa-doa khusus supaya teman-teman semuanya bisa bebas dari amanah. Oke, siap ya. Ini dia 4 rahasia bebas hutang dengan paduan dan panduan dari jurus-jurus rezeki. Ya. Siapapun tidak suka punya amanah gitu kan. Siapapun tidak suka terbelenggu dengan hutang. Nah, melalui pendekatan spiritual dan strategis paduan dari ilmu magnet rezeki ini, kita bisa untuk menyelami makna kenapa ada amanah di sana, kenapa ada hal yang harus saya selesaikan, sehingga kita bisa mengundang apa yang kita harapkan, yaitu keajaiban. Lalu apa saja 4 langkahnya supaya kita bisa bebas dari amanah? Yang pertama simpel teman-teman, perbanyak istighfar gitu ya. Yang pertama adalah perbanyak istighfar. Mengapa gitu? Karena dalam jurus magnet rezeki salah satu untuk membuka perisai atau penghalang dari diri kita, membersihkan kita dari dosa-dosa adalah dengan memperbanyak perisai gitu. Dalam sebuah hadisnya ya, Rasulullah itu pernah bersabda, beliau ini adalah orang yang paling maksum gitu kan. Beliau ini adalah orang yang paling maksum, saya ini orang yang maksum, tapi saya mau beristighfar sebanyak 70 kali dalam sehari gitu. Bayangkan teman-teman. Nah, istighfarnya Rasulullah aja paling sedikit 70 kali sehari. Nah, kita siapa gitu? Kita siapa kok nggak mau melakukan istighfar? Istighfar bukan hanya sekedar ucapan astagfirullahaladzim, tapi benar-benar dari hati yang terdalam, bahwa saya benar-benar minta ampun kepada Allah atas segala persoalan, atas segala ketidaktepatan saya selama ini, sehingga saya banyak dosa gitu, banyak minusnya gitu. Kenapa sampai terjadi amanah hutang? Itu tadinya kenapa gitu. Nah, inilah yang harus kita telusuri. Dengan cara apa? Bermuhasabah gitu.
ya kan? Nah, ini istighfar ini bukan hanya bentuk penyesalan saja, tetapi istighfar itu merupakan deklarasi kesiapan kita untuk berubah. Jadi bukan hanya ya Allah saya mohon ampun, ya Allah saya mohon ampun 70 kali sehari seperti Nabi gitu kan. Tapi hanya dari mulut saja. Besoknya ketika ada sebuah keinginan kita ambil amanah yang baru. Berarti itu bukan istighfar yang berwujud dari deklarasi dari hati gitu. Kita tidak siap berubah di sana gitu. Berapa banyak orang yang zikir astagfirullah 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 tapi amanahnya juga masih banyak gitu kan. Ya kan? Berapa banyak orang yang punya rumah mewah, rumahnya bagus, tapi ternyata mobilnya masih kredit gitu. Apalagi motornya juga kredit gitu. Nah, bagaimana sih caranya? Kita semuanya kan pengen ya punya motor tanpa bebas amanah gitu kan. Kalau teman-teman pernah mengikuti SHMR gitu kemarin gitu kan, Pak Nas itu bilang gitu kan, kita harus deklarasi nih gitu. Kita harus deklarasi. Nah, mulai hari ini berkatalah gitu. Berkatalah saya Pita Danuwinda Naraswari ya, maka saya akan membawa mobil Fortuner berwarna putih dari dealer, dari showroom tanpa hutang. Ya kan? Masih ingat nggak teman-teman? Ya, yang belum ikut SMR besok harus ikut ini, ya kan? Nah, Pak Nas mengajari kita untuk mendeklarasikan diri, gitu kan, supaya kita ini siap berubah. Di acara SMR itu setiap kali gitu. Kalau teman-teman nyadar dan memperhatikan, ada deklarasinya di sana. Gitu. Saya harus berubah mulai dari sekarang, dari hari ini bahwa saya harus bebas dari amanah, gitu. Ya kan? Entah bagaimana caranya. Ya, salah satu jurus yang paling tepat kita adalah jurus membuka perisai rezeki, yaitu dengan mengucapkan istighfar. Apakah istighfar saja cukup? Gitu kan? Istighfar harus diiringi dengan muhasabah. Istighfar yang benar adalah diiringi dengan evaluasi diri. Gitu kan? Kita melihat flashback ke belakang, apa saja perisai-perisai kita yang selama ini masih nempel dan belum terbersihkan. Dan bersih-bersihnya seperti apa sih Bunda? Salah satu cara yang paling gampang membersihkan diri dari perisai selain menggunakan istighfar, kita menggunakan terapi juga teman-teman. Karena adanya ego gitu kan, garis kebenaran yang tinggi, kemudian kemelekatan, rasa kecewa, sakit hati, amarah, mudah emosi, ya itu termasuk dari perisai-perisai yang melekat. Maka penghalang itulah yang harus kita lepaskan gitu. Karena istighfar juga salah satu cara untuk membuka perisai itu. Maka ketika kita mengucapkan istighfar harus ada sentuhan gitu, sentuhan dari rasa hati pikiran yang tenang gitu kan, pikirannya lapang gitu, kemudian deklarasi bahwa saya ingin hidup terarah, saya ingin hidup yang lebih berkembang tanpa amanah gitu. Nah, mulai dari deklarasi itulah hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Jadi istighfar itu bukan hanya sekedar untuk meminta ampun saja, tapi harus mengakui kesalahan masa lalu, dosa keuangan kita. Boleh jadi dari ketidaktahuan kita ya, mengambil amanah gitu, dari mobil gitu mungkin, atau dari motor mencicil, atau dari rumah yang masih nyicil gitu, atau mungkin dari gaya hidup kita yang konsumtif gitu. Menyadari bahwa kita ini butuh pertolongannya Allah, maka kita harus banyak-banyak istighfar. Ini adalah bentuk dari pengakuan kita bahwa kita tidak sanggup menghadapi persoalan ini sendirian tanpa bantuan dari Allah gitu kan. Nah, sedangkan Rasulullah aja manusia yang suci, tapi beliau manusia suci, manusia yang maksum, tapi beliau adalah orang yang mau berendah hati, menurunkan egonya, mengucapkan istighfar kepada Allah aja paling sedikit 70 kali sehari, paling sedikit. Nah, kita siapa gitu kan? Kita siapa kok nggak mau gitu? Kok nggak mau mengucapkan istighfar ya. Nah, istighfar itu paling sedikit untuk manusia biasa sekelas kita. Kalau ingin dapat keajaiban kecil 100 kali, kecil itu. Kalau teman-teman ingin mendapatkan keajaiban yang besar, perbanyak istighfarnya sampai 1000 kali atau 10.000 kali. Ya kan? Kenapa kita harus mengulang sebanyak itu bacaannya, Bunda? Karena dari bacaan yang banyak itulah kita akan menggulung energi. Energi apa? Keampunannya Allah gitu. Energi maafnya Allah. Lalu kenapa kita harus mengulang sebanyak itu? Karena ada penekanan di alam bawah sadar kita. Dengan diulang-ulangnya kata istighfar yang banyak itu di alam pikir bawah sadar kita, itu menanamkan rasa bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita harus senantiasa minta ampun kepada Sang Pemilik Semesta. Gitu, teman-teman.
Ya, hakikat istighfar yang banyak itu seperti itu. Tujuannya seperti itu, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, bukan hanya sekedar saya harus memenuhi kebutuhan 10.000 kali istighfar supaya saya mendapatkan keajaiban. Jangan pernah punya niatan beristighfar hanya ingin mendapatkan keajaiban. Tetapi lakukan istighfar itu benar-benar dari dalam hati dan pikiran rasa kita, bahwa kita bentuk pengakuan kita bahwa kita adalah seorang hambanya Allah gitu kan. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa pertolongannya Allah. Saya tidak akan ada di sini tanpa kasih sayangnya Allah. Bunda Susan tidak akan di sini tanpa ada kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah diantaranya adalah buat saya dan Bunda Susan apa? Nikmat sehat gitu kan. Kemudian nikmat bisa menjadi CTMR, itu nikmat yang luar biasa buat kami gitu kan. Nikmat ada di depan teman-teman, bisa memiliki sahabat di mana-mana, LOP-nya terwujud gitu kan. Nah, nanti nikmat-nikmat yang lain itu pasti akan mengikuti manakala ya, kita mau merendahkan diri di hadapannya Allah gitu. Jadi istighfar adalah bentuk spiritual yang kuat, bukan hanya untuk orang yang mengakui ini adalah dosa, tetapi istighfar adalah sebuah bentuk hubungan kita gitu, interaksi kita. Kalau kita ingin hidupnya naik kelas, maka perbanyaklah istighfar gitu. Ya teman-teman, ya apa korelasinya dengan rezeki? Ya, dalam konsep magnet rezeki ya, ibaratnya kalau rezeki itu diibaratkan adalah hujan yang turun dari langit, yang deras dan lebat. Ya. Semua orang pasti basah kena air hujan. Ya. Kecuali orang-orang yang menutup dirinya dengan perisai rezeki gitu. Maka hujan rezeki itu akan tertahan gitu. Jalan keluarnya akan terasa tidak ada gitu, tidak menemukan jalan alias buntu gitu. Kemudian bahkan ketika kita sudah bekerja keras sekalipun gitu kan, kita udah kerja keras ya, pegawai misalnya ya, ditentukan dengan gaji bulanan katakanlah 5 juta per bulan gitu. Tapi kita punya amanah di bank gitu kan. Membayar amanah untuk kita ambil amanah dulu untuk menguliahkan anak. Misalnya seperti itu. Misalnya. Kemudian kita mengambil amanah untuk mengambil motor gitu. Ya, seorang pegawai itu sebenarnya kalau dihitung-hitung gitu, dengan nabung per bulan pun, kalau pengen punya motor baru nih, bagi pegawai kayak saya gitu kan, kalau ingin punya motor yang baru, ya saya harus paling tidak punya uang sekitar 20-30 juta, itu pun motornya masih yang biasa gitu kan. Nah, ketika saya pengen punya motor yang baru dengan gaji saya yang 5 juta per bulan, jika kebutuhan hidup harian saya gitu dihitung rata-rata hidup pegawai itu 3-4 juta, itu udah paling minim tanpa makan ayam dan daging gitu zaman sekarang gitu kan. Karena rata-rata untuk menyekolahin anak, ngasih uang saku gitu kan, kemudian beli gas, beli gula, beras dan lain sebagainya, itu setiap hari beli sayuran gitu kan, itu habis sekitar 3-4 juta, itu udah minim. Sayurannya udah biasa, lauknya telur doang, nggak pakai ayam gitu. Ya, ini kalau dikalkulasi, teman-teman pernah menghitung kalkulasi pengeluaran harian berapa, dikalikan 1 bulan berapa, kemudian pengeluaran pokoknya berapa gitu kan, nanti akan terlihat. Ya, kemudian penghasilan teman-teman berapa gitu kan, nanti akan kelihatan semuanya. Nah, apakah saya termasuk orang yang minus atau orang yang plus gitu kan? Rata-rata pegawai, terutama pegawai negeri ya gitu kan, belum bisa gitu, kecuali pegawainya pegawai di kementerian di pusat dan lain sebagainya, saya nggak ngomong gitu kan. Untuk pegawai PNS daerah gitu kan, makanya rata-rata ada amanah di bank gitu kan. Kenapa bisa demikian gitu? Karena mereka butuh motor, mereka butuh ini, butuh itu, sedangkan gaji belum cukup sebenarnya gitu kan. Lalu apakah saya salah ketika saya mengambil amanah saya ingin motor yang baru gitu kan? Nah, kita harus disesuaikan dulu. Kalau motornya harus dari dealer gitu, itu tidak akan mungkin tanpa tidak mengambil amanah. Tapi jika motornya yang penting bisa jalan gitu kan, itu bisa tanpa amanah dengan mengumpulkan sisa gaji yang tersisa. Misalnya 1 bulan saya bisa nabung 1 juta gitu kan. Dan maka ketika 1 tahun 12 juta, nah 2 tahun baru saya bisa beli motor. Tapi kalau 12 juta mah beli motor second sudah dapat gitu. Tapi saya butuhnya motor sekarang, Bunda. Nah, motor yang ada apa gitu kan. Nah, teman-teman cari solusi dulu ya. Teman-teman cari solusi yang terbaik dulu sebelum mengambil amanah. Kalau ingin kebelet punya motor yang baru, misalnya ya. Nah, misalnya saya pernah menyewa motor. Ini pengalaman saya pribadi. Pernah menyewa motor, rental motor untuk saya gunakan berangkat ke sekolah gitu, berangkat kerja gitu kan.
itu 1 bulan rental motor paling 500 itu sampai 300 gitu lah. Ibu saya bilang waktu itu, kenapa kamu tidak ambil di dealer aja, kan sama dengan kayak nyicil. Enggak, pokoknya saya nyewa aja dulu gitu. Saya nyewa, saya kan tidak harus menyicil motor, tapi saya nyewa sambil saya menyisihkan tabungan, menabung dari gaji saya supaya saya bisa beli motor gitu. Dan akhirnya motornya kebeli. Waktu itu belum MR gitu. Saya LOP-nya pokoknya saya nggak mau punya amanah gitu motor kreditan. Dan akhirnya meskipun motor bekas jalan gitu. Ya, motor pertama saya Honda Vario jalan bekas, nggak apa-apa gitu kan. Harganya waktu itu 10 juta, nggak masalah gitu. Saya nggak malu gitu. Nah, kemudian seiring berjalanan waktu, saya itu belum pernah loh ayah bunda beli motor di dealer, belum pernah gitu. Walau ada keinginan gitu. Nah, tapi kalau saya pikir-pikir gitu, beli motor second dengan motor dealer lebih menguntungkan yang second. Kalau di dealer kita jual lagi, jatuhnya ruginya banyak gitu. Kalau beli motor second, kita bisa beli motor second yang agak baru gitu, tahun 2020, 2023 gitu. Dengan harga yang murah. Kita tukar tambah. Itu yang saya lakukan. Jadi, alhamdulillah nggak ada amanah di sana gitu. Nah, kalau teman-teman mau gitu, sebenarnya kita bisa kok, tergantung dari niatnya ya. Tergantung dari niatnya mau ambil apa enggak gitu, amanah gitu. Nggak usah mikirin gengsi. Yang penting bisa dipakai gitu. Kalau saya bukan orang tipe yang semuanya harus baru, harus dari toko yang baru gitu. Saya bisa bahkan untuk perhiasan pun saya kadang kurang suka pakai gitu kan. Meskipun saya bisa beli gitu untuk saat sekarang. Karena apa? Karena saya nggak mikirin gengsi gitu. Saya yang penting bisa menjadi diri saya sendiri gitu, tanpa harus ada amanah dari sana sini. Saya ngerepotin hidup orang gitu. Prinsipnya kayak gitu yang harus bisa dipegang. Lalu bagaimana Bunda? Kalau sudah terlanjur kita punya amanah gitu. Ya, istighfarnya itu tadi jalan keluar yang pertama itu sebagai pembersih perisai diri kita. Kemudian kita membersihkan jalur rezeki dengan apa lagi? Banyakin sholat taubatnya gitu kan, banyakin zikirnya gitu. Nah, maka ketika Allah berkata dalam surat An-Nuh ya, dan ini jadi landasan perisai magnet rezeki ya. Saya izin mengingatkan flashback kepada teman-teman semuanya ya. Surat An-Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaron. Ya. Maka aku katakan kepada mereka, memohonlah ampun ya, kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka ketika kita ingin uang yang banyak, kita harus memohon ampun, jangan gengsi ya. Janganlah kita mikirin gengsi, nggak mau merasa bersalah di hadapannya Allah. Dalam artian kita masih ada amanah riba gitu kan. Saya udah sholat kok bun gitu, saya sudah tahajud, tapi kita nggak rajin sholat taubat, berarti kita masih gengsi di hadapannya Allah gitu. Mana mungkin Allah akan kasih keajaiban kalau kita tidak mau menurunkan egonya kita. Memohon ampunnya itu masih dari mulut doang, tidak pakai rasa bersalah di hadapannya Allah. Ada amanah itu yang pernah kita lakukan. Maka inilah pentingnya mengapa kita harus mengevaluasi diri gitu kan. Maka langkah awal istighfar ini adalah membuka koneksi kita ke jalur langit ya. Maka Allah juga berkatakan dalam surat An-Nuh ya, kita lanjutkan di ayat yang 11-nya gitu kan. Ya, yusilis sama'i alaikum midrara. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat ya, yang lebat dari atasmu gitu ya. Rezeki dari langit, kemudahan gitu. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar gitu. Dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, keturunanmu ya, keluargamu, keberlimpahan hidupmu. Dia mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengalirkan kepadamu sungai-sungai. Itu kalau kita mohon ampun gitu. Kalau nggak memohon ampun, nggak mau menurunkan garis kebenaran, garis keegoan, garis keakuan gitu, merasa benar terus orangnya. Saya akan mau ambil amanah kan buat anak bun, motor buat anak, it's okay, motor buat anak nggak apa-apa. Tapi lakukanlah, jangan ikuti gengsi gitu. Kita bisa sebenarnya. Tergantung dari kemauan dan niatnya. Ya, inna amalu binniyat. Teman-teman, semua segala sesuatu dimulai dari niat kita. Bukan asal ucap saja, tapi ucapkan dengan sadar bahwa kita ini mau berubah gitu. Ya, jadi astagfirullah ya Allah, saya yakin Engkau punya jalan keluar. Sebelum kita ambil amanah, kita minta ampun dulu kepada Allah. Kemudian langkah yang kedua apa, Bu? Langkah yang kedua adalah ikhlas menerima kenyataan. Ikhlas.
Yang pertama tadi Betul. adalah istighfar, langkah kedua untuk bebas amanah adalah ikhlas. Menerima kenyataan, tapi menerima kenyataannya adalah untuk menang. Ya, mohon maaf, batuk. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, ya. Dalam jurus garis kebenaran ilmu magnet rezeki, ya, ikhlas itu bukan perkara bahwa kita harus menyerah, gitu ya. Ya, nyerah nggak melakukan apapun gitu. Nah, tapi ikhlas itu adalah kemauan hati untuk menerima kenyataan, rela gitu kan. Rela tanpa menyalahkan siapapun bahwa amanah sudah terlanjur ada gitu kan. Nggak usah menyalahkan orang lain gara-gara suami saya nih yang penghasilannya kurang, akhirnya saya harus ambil amanah kredit gitu kan. Nah, akhirnya kita di sana menyalahkan orang lain gitu kan. Kemudian akhirnya kecewa. Nah, setelah kecewa apa? Ujungnya nyalahin Allah. Kenapa saya dikasih suami seperti itu ya Allah? Kenapa saya dikasih istri saya yang seperti itu ya Allah gitu kan. Saya tidak mau menerima keadaan saya gitu kan. Ya kan? Akhirnya berlebihan di sana, menimbulkan luka batin karena menyakiti diri kita sendiri sebenarnya gitu kan. Maka ketika kita relanya dalam artian begini, ya sudah terlanjur kita punya amanah. Lalu kita rela menerima, kita peluk dulu persoalannya bahwa saya ada amanah di sini gitu kan. Maka saya akan memperbaiki diri saya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya Allah itu ridho memberikan ampunan dan menurunkan keajaiban tadi gitu kan. Menurunkan keajaiban setelah kita memohon ampun kepada Allah tuh. Nah, maka kita harus percaya bahwa semua persoalan yang sudah terlanjur itu akibat dari dosa-dosa saya dan keinginan saya yang berlebihan gitu. Saya memasrahkan ini kepada Allah untuk dicarikan solusinya. Ya, saya rela ya Allah. Saya saat ini dalam kondisi punya amanah. Gitu. Teman-teman harus kadang-kadang ya teman-teman harus melakukan yang namanya deep talk. Deep talk bukan self talk ya. Deep talk itu berbicara lebih mendalam kepada Allah. Lakukan itu di sepertiga malam yang terakhir. Bercakap-cakap sama Allah. Ngomong ya. Saat kita salat taubat gitu. Saat kita salat taubat di hadapannya Allah, teman-teman langsung setelah selesai salat taubat ngomong sama Allah kan. Ya Allah, saya akui saya salah. Saya masih punya amanah sekian. Sebutkan amanahnya teman-teman. Lalu teman-teman bilang, saya ikhlas, saya rela. Nah, karena ini memang kesalahan yang saya perbuat gitu. Pakai afirmasi juga. Ya Allah, ampuni saya salah. Saya siap belajar. Nah, ini jurus turun garis kebenaran di hadapannya Allah. Tanpa menyalahkan orang lain gitu. Ya udah, saya harus menjalankan sisa amanah ini dengan baik gitu, sesuai dengan ridho-Mu ya Allah. Supaya amanahnya ini bisa menipis gitu kan. Jurus ini kan mengajak kita untuk menurunkan egonya kita gitu kan. Ya, ego itu dimana kita kadang-kadang kalau ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kita sering menyalahkan orang lain, terutama suami, pasangan, kemudian orang tua gitu kan, kemudian lingkungan, anak-anak gitu. Nanti ujungnya itu pasti menyalahkan Allah. Kenapa saya harus suaminya begini? Kenapa saya harus punya anak begitu gitu? Padahal rezeki itu masuk ke hati yang penuh dengan kemurahan, tanpa protes dan tanpa dendam. Makanya dalam jurus turun garis kebenaran itu berkata gitu, saya salah gitu, saya salah, ampuni saya gitu, saya salah, ampuni saya butuh Allah gitu, saya mau berubah. Maka istighfarnya itu bukan istighfar hanya dari mulut, tapi inilah istighfar yang harus dari hati, diikuti dengan kerelaan mengakui kesalahan, keegoan kita sendiri gitu. Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita misalnya dengan pola belanja, nuruti kemauan, pengen tas yang mahal gitu kan, kemudian terjebak yang namanya dengan gengsi. Nah, udah jadi bu guru PNS nih, saya harus dong pakai tas yang ada mereknya dikit. Saya harus dong pakai sepatu juga harus beli di mall gitu kan. Saya harus dong pakai baju gitu kan, yang ada harganya, labelnya gitu kan. Kadang-kadang kita suka menyalahkan gaji. Wah, kenapa gaji saya nggak ditambah-tambah?
sama pemerintah bertahun-tahun lamanya gitu. Akhirnya karena kita punya pola konsumtif nih, belanja harus serba wah, harus serba bagus gitu. Kerudung kalau nggak ada mereknya yang A, saya nggak mau karena merek A harganya adalah 100.000 sekian gitu. Kalau saya kerudungnya biasa-biasa aja gitu. Padahal kalau kita tidak memikirkan gengsi dengan tanpa merek gitu, dengan tanpa merek pun banyak kok gitu. Ya, jangan mengikuti gaya hidupnya artis gitu loh. Artis mereka bisa beli merek gitu. Yang mereka beli merek bukan bahannya sebenarnya. Ya kan? Dengan bahan yang sama kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah tanpa merek. Gitu. Kalau kita mikirin mereknya, gitu, maka ya nggak habis-habis nanti pola konsumtifnya. Akhirnya jatuhnya perisai lagi, amanah lagi gitu. Maka kalau kita mau move on, ya bebas amanah, hiduplah apa adanya gitu. Bukan adanya apa. Apa adanya. Jangan adanya apa, adanya merek apa gitu. Ya apa adanya, kita nerimo gitu. Nerimo eng pandum kalau orang Jawa bilang. Terima dulu baru kita bisa move on. Ya, perasaan ikhlas dan rela itu ketika kita bisa mempraktekannya, hatinya itu lebih tenang, teman-teman. Kalau teman-teman belum rela, saya harus punya motor dari dealer yang serinya harus yang terbaru gitu, pikirannya nggak akan tenang gitu. Nanti teman-teman reaksinya nanti ya, teman-teman akan mudah jadi orang yang panikan karena merasa dikejar-kejar amanah gitu. Kemudian setelah itu reaksinya teman-teman adalah menjadi orang yang pelupa. Ya, pelupa karena banyaknya tagihan amanah dari sana sini. Saya lupa ya harus bayar apa duluan gitu. Kan seperti itu ya, teman-teman. Jadi pikirannya jadi tidak fokus, kurang jernih gitu kan. Tidak bisa mencari solusi, akhirnya menyalahkan. Nah, apa enaknya gitu ya? Apa enaknya kita punya amanah di sana sini gitu. Kalau mau cari amanah, cari amannya ya pinjam ke teman gitu yang tanpa riba gitu. Kalau dengan pinjol dengan bank gitu kan pasti ada ribanya. Pikiran itu nggak tenang, teman. Itu ya, jadi akhirnya apa, ujung-ujungnya nanti penyesalan ya. Seperti itu loh teman-temannya yang harus kita hindari gitu ya. Sesungguhnya ya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang terburu nafsu gitu. Allah menyukai orang yang sabar. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Seandainya kalian itu ridho terhadap ketentuannya Allah, maka Allah pun akan ridho kepadamu. Dan barang siapa yang murka, nggak senang dengan apa yang Allah kasih, misalnya nih Allah kasih gaji gitu 5 juta, kamu tuh kayaknya dalam 6 sampai 1 tahun bisanya baru beli motor second gitu kan, tapi kita nggak ridho, kita murka. Nah, boleh jadi ya nanti kita dapat murkanya Allah juga. Makanya kita nggak ajaib-ajaibnya di sana gitu, ya kan? Maka jangan melawan kenyataan yang ada di hadapan kita. Berhenti melawan kenyataan, ya. Terima kondisi ini. Ganti kenapa aku nggak bisa beli itu gitu. Ganti dengan kata, ya Allah, apa yang bisa aku pelajari di balik amanah ini? Ganti kata-katanya dengan disiplin kata yang baik, teman. Apa yang bisa aku pelajari dari persoalan yang engkau berikan sekarang ini? Gitu. Jangan bilang ulang-ulangi terus, aku korban utang, aku korban pinjol, merasa jadi korban, teman. Ya kan? Padahal kenyataannya ketika kita merasa jadi korban, rezeki tidak turun. Nah, padahal kenyataannya ketika kita menerima kenyataan tidak merasa menjadi korban, berarti kita naik level. Mau dikasih ajaibnya sama Allah gitu. Maka penting itu kalau teman-teman mau itu latihan terapi sadar nafas, sadar kehadiran kita gitu kan. Supaya apa? Supaya merasakan kehadirannya Allah gitu. Ikhlas, kemudian sadar dapat bimbingannya Allah gitu. Afirmasi, aku ridho ya Allah, aku percaya Engkau maha baik ya Allah gitu kan. Apa hikmah di balik peristiwa ini? Nah, hantarkan rasa-rasa sakit gitu kan keluar dari emosi sakit kita. Bukan berarti kita nggak boleh punya emosi, tapi pergunakan emosi kita menjadi emosi yang baik gitu. Ya, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah iman, ya, menambah keimanan. Yakini bahwa jalan keluar itu sudah disiapkan oleh Allah. Ya. Apa jalan keluarnya? Ini sudah ini berhubungan dengan LOP,
ya LOP teman-teman yang akan teman-teman lakukan pada malam hari ini. Gitu. Iman adalah kekuatan internal yang memancarkan energi positif dalam bentuk keyakinan ya. Jadi iman itu bukan sekedar percaya Allah itu ada, tapi percaya bahwa Allah itu peduli sama teman-teman semuanya. Nah, bahwa setiap LOP dari teman-teman semuanya itu pasti akan dijawab. Bukan doa saja, tapi LOP gitu, pancaran gitu. Ya, usaha teman-teman ini sedang dinilai Allah, baik yang sudah lama bergabung di privat area FFLOP maupun yang masih atau yang baru gabung di privat area FFLOP gitu. Bentuk keyakinan teman-teman itu seperti apa? Dari keistiqomahan, gitu, konsistensi, kesadarannya. Ya, di sini teman-teman diuji semuanya. Kekuatan iman teman-teman sedang diuji. Seberapa tenang teman-teman ketika ada badai amanah hutang ini? Seberapa tenangnya teman-teman ketika memiliki amanah hutang? Bolehkah kita merasa tidak baik-baik saja, Bunda? Iya, maksudnya gitu kan. Maksudnya ketika punya hutang itu, kan hutang bikin kita panikan, tidak tenang dan lain sebagainya. Ketika teman-teman masuk ke ruangan ini, tinggalkan itu. LOP lah yang baik-baik saja. Saya berkatalah, saya ya. Nanti kita ikrar bareng-bareng deh, kayak Pak Nas ya. Berkatalah saya ingin lunas amanah gitu. Ya, nanti kita ikrar bareng-bareng. Oke. Jadi bukan hanya sekedar ya dari ucapan saja, tapi dari hati, dirasakan kesungguhannya dan meyakini bahwa Allah itu akan menolong teman-teman senantiasa gitu kan. Nah, maka dalam surat At-Talaq ya, ini adalah ayat 1000 dinar gitu kan. Allah berfirman bahwa waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Maka takwalah dengan benar teman-teman, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ya. Nah, mau nggak rezeki yang tidak disangka-sangka ini? Coba mana yang mau? Angkat tangannya, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Coba boleh ketik, boleh ngobrol, boleh ucapkan, saya mau rezeki yang tidak disangka-sangka. Ayo, mana yang mau rezeki tidak disangka-sangka? Mana tunjuk tangannya, angkat tangannya, katakan saya. Saya Kompak dong. Kompak banget ini, luar biasa. Oke ya, Masya Allah kita semuanya akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Makanya tadi gitu, pertama langkahnya apa? Istighfar. Bukan hanya dari mulut, tapi dari hati harus majleb gitu kan. Deklarasi bahwa saya nggak mau punya amanah lagi. Yang kedua apa tadi? Ikhlas, rela, terima dulu kenyataannya bahwa kita dalam kondisi minus gitu kan. Yang ketiga, jangan nyalahin orang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keimanan gitu. Imannya ditingkatkan lagi, bentuk keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita. Yakin itu gitu. Gampang kok. Nyatanya saya kalau butuh uang, ya Allah saya butuh uang gitu. Nanti ada deh gitu. Saya bilang ada deh gitu. Ya Allah uangnya ada deh, masuk rekening deh. Masuk teman-teman, sesuai dengan nominal apa yang saya LOP-kan gitu. Seringnya seperti itu. Uang halal dong ya, uang dingin pastinya gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi ketika LOP harus terukur gitu. Jangan dalam kondisi minus seperti ini kita langsung minta ujuk-ujuk, ya Allah 100 juta mungkin nggak ya gitu. Nah, kalau masih ada kata embel-embelnya mungkin nggak ya nanti nggak mungkin gitu. Tapi kalau teman-teman merasa itu dengan keyakinan dan keimanan yang penuh gitu, mungkinkah? Ya saya bilang, ya Allah uangnya ada, saya yakin ada uangnya. Saya download dulu darimu ya Allah, turunkan gitu. Saya turunkan uangmu ya Allah, turunkan uang. Saya yakin kau akan menurunkan uang. Udah tanpa embel-embel apa-apa lagi. Stop overthinking, stop nggak percaya. Ya, kalau sedikit saja rasa itu muncul di semesta, maka tidak akan kejadian. Maka tidak akan kejadian ajaibnya. Tapi kalau kita benar-benar, benar nih saya dapat uang. Tiba-tiba uangnya ada di meja gitu kan. Tiba-tiba uangnya masuk di rekening gitu. Ya kan? Nah, benar ya Bunda Jiarti ya gitu. Yakin nih dengan perasaan 100%, jangan 90%, jangan 99% gitu. Itu juga nggak boleh gitu. Harus 100% penuh, bulat utuh gitu. Kayak telur gitu, telur bulat gitu. Ya teman-teman ya. Nah, ketika kita meyakini itu, kita akan dapatkan. Lalu langkah yang terakhir, langkah yang keempat adalah ikhtiar. Ikhtiar sebagai wujud nyata dari ya imannya kita tadi ya. Kita udah minta ampun gitu kan.
dan kita deklarasi mau berubah. Yang kedua, kita sudah ikhlas menerima, legowo. Kita sudah punya amanah. Iya deh, saya ngaku salah ya Allah gitu. Saya terima persoalan ini. Yakin bahwa Allah akan kasih solusi. Itu keimanan. Lalu kita tetap harus ada ikhtiarnya teman-teman, geraknya. Meskipun dalam ilmu mana rezeki katanya duduk diam rezeki datang, LOP langsung cering. Bisa ajaib, bisa. Tapi levelnya dulu, lihat-lihat dulu kita siapa gitu kan. Ya kan? Kalau Imam Nawawi, Imam Syafi'i beda gitu kan. Nah, kayak Pak Nas, level Pak Nas dengan level kita beda gitu kan. Pak Nas mau apa dikedipin langsung dapat sertifikat setumpuk gitu kan. Rumah berderet-deret bisa. Nah, ya. Karena apa? Buka perisainya juga udah pol-polan, keimanannya juga penuh gitu kan. Perasaan deklarasinya juga utuh gitu. Nah, kita masih ada ragu-ragunya yang nggak dapet gitu kan. Maka diperlukan ini langkah yang keempat, ikhtiarnya. Pak Nas juga masih ikhtiar kok sama gitu kan. Ngajar ke kita para CTMR-nya masih gitu. Keliling nyebarin dakwah masih, bikin film juga wujud dari dakwah beliau gitu. Nah, maka ketika kita melihat guru kita aja bergerak, kenapa kita harus diam gitu kan? Bunda Susan seumpama dia diam pun masuk transferan, tang ting tung dari Shopee-nya gitu kan, duduk diam rezekinya datang, levelnya beda gitu. Ya kan, bukan membandingkan yang gimana-gimana, tapi kita melihat mengukur kemampuan kita sendiri. Saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih realistis lagi. Kalau mau kayak Bunda Susan menjadi seorang miliarder, ya kita ambil contohnya, nggak usah jauh-jauh. Saya bicaranya ya nggak usah jauh-jauh, guru kita aja deh yang ada di sini gitu. Bagaimana caranya bisa mendapatkan duduk diam rezeki datang itu benar-benar terjadi? Ya ada ikhtiar geraknya dulu teman-teman. Nggak mungkin kan kita ujuk-ujuk cuma ada di dalam kamar seperti Siti Maryam. Kita bukan orang yang maksum loh, kita bukan orang yang suci loh gitu. Kita ini kan pendosa gitu, ya kan? Nah, bisakah kita mendapatkan rezeki tanpa diem tanpa gerak, diem aja gitu kan? Bunda, ayo gerak lah, kan matanya rezeki katanya duduk diam rezeki datang. Mana buktinya? Saya udah sholat taubat. Saya udah sholat taubat Bunda Vita. Saya udah sholat tahajud. Saya udah begini begitu. Ibadahnya is okay, tapi gerakan lainnya bagaimana? Jangan no way dong. Saya bilang muliakan, bahagiakan orang lain. Udah apa belum gitu kan? Kadang-kadang lupa, nggak ingat gitu kan, memuliakan, membahagiakan orang lain, pasangannya, anak-anaknya, gurunya gitu kan. Nah, ikhtiar lahiriahnya itu bagaimana gitu. Nah, ikhtiar lahiriahnya itu bisa, misalnya teman-teman bisa membuka jasa. Teman-teman bisa jasanya apa nih? Saya bisa mijit, ya udah jasa pijit gitu kan. Saya bisa bikin desain kanva, ya udah bikin jasa desain kanva. Nah, itu salah satu dari bentuk ikhtiar kita. Nah, teman-teman yang ikut affiliate pun gitu kan, jangan setelah ada di privat RFF LOP, kan udah saya LOP Bun, supaya saya tarik pesanan seperti Bunda Susan bilang. Tapi teman-teman nggak pernah posting status satu pun, nggak pernah promo apapun. Teman-teman jualan apa, mana tahu pembeli, ya kan? Mana tahu Pak Ahmad jualan garam, mana tahu Bunda Murti jualan susu gitu kan, mana tahu Bunda Tuti Indrawati ini adalah seorang penjual mutiara Lombok misalnya, seperti itu, ya kan? Maka harus ada ikhtiar sebagai wujud nyata bukti bahwa pergerakan kita meyakini bahwa Allah akan memberikan solusi, ya kan? Dari situlah nanti ketika kita bergerak ada pembeli yang berdatangan gitu kan. Jangan takut gagal teman-teman. Ketika cuma ada orang yang tanya-tanya doang, ya di postingan teman-teman, ini harganya berapa, captionnya lucu deh gambarnya, ini adalah gambar biodinar ya, kapsul apaan itu kapsul OSB, apakah benar itu bisa membuat anak saya pintar? Kemudian orangnya pergi gitu. Jangan baper, harus LOP aja orangnya, hei kamu baliklah, belilah gitu. Bisa, asalkan teman-teman yakin dan percaya. Ya sebenarnya simple sih langkahnya. Ya ketika kita ada ikhtiar seperti itu, LOP-nya juga kita luruskan juga dengan tindakan-tindakan gerakan lain, menghapus perisai gitu kan, memuliakan orang lain. Jangan buru-buru kalau ada orang lain ngomong yang nggak pas dengan pendapat kita, langsung kita emosi gitu kan. Kita baik sangka dulu lah, ini orang ngomong apa ya, apa sesuai apa enggak ya, oh enggak sama dengan pendapatku ya, kemudian kita langsung dadidu gitu. Ya harus ada remnya, jangan sampai blong. Kalau menerapkan jurus terumbu karang, jangan ada blongnya gitu, maksudnya harus tetap ada remnya ya untuk menerapkan jurus terumbu karang. Tapi kalau untuk menerapkan jurus jualan,
teman-teman ingin dapat keajaiban pol-polan, ikhtiarnya gaspol terus, remnya jangan dipakai, boleh. Itu untuk penjualan gitu ya, untuk jualan. Tapi untuk menerapkan jurus MR, terutama jurus turun garis kebenaran, ya, buka perisai, merawat terumbu karang, teman-teman harus pakai rem. Gitu. Saya bicara dengan siapa? Dia siapa gitu kan? Dia guru saya apa bukan gitu kan? Kapasitasnya dia di ruang apa gitu kan? Teman-teman lihat situasi juga gitu. Jangan asal ngomong jocos gitu kan. Oh, pokoknya saya gini gitu. Ya di losdol kalau untuk jualan betul. Tapi di rem kalau untuk penerapan jurus MR-nya gitu ya. Terutama gini ya. Maksudnya losdol kalau untuk jualan tuh kayak gini. Bunda Murti ini kan seorang reseller gitu kan, seorang all shopper. Di losdolnya ikhtiar geraknya adalah Bunda nge-share sebanyak mungkin kepada teman-teman Bunda, boleh berupa blast, boleh broadcast gitu kan, atau apapun itu status di Facebook, Instagram, kemudian di WA, kemudian boleh juga di TikTok live, itu namanya losdol gitu. Tapi ketika ada pembeli ya, kalau ada pembeli yang nanya, terapkan jurus terumbu karang, memuliakan dia. Halo Mas, ya salam kenal. Saya Bunda Murti. Ya Mas butuh apa? Ada yang bisa saya bantu? Nah, butuh susu ya? Boleh gitu kan. Waduh, saya nggak jadi beli deh Bunda Murti. Oh, nggak apa-apa ya Mas ya. Nggak apa-apa ya Mas ya. Semoga tetap rezekinya dimudahkan, mulia, bahagia. Insya Allah Mas nanti balik lagi ke saya kok gitu. Nggak apa-apa, boleh gitu. Boleh Bunda. Nah, itu penerapan jurus terumbu karang, pelayanan saat menjual gitu. Pelayanan saat menjual Bunda. Tapi kalau losdolnya jangan salah posisi. Ketika ada calon customer mau beli, kita losdol. Kamu gimana sih nggak jadi beli? Ayo beli. Agak maksa. Nggak boleh. Kurang memuliakan dia gitu. Kita pakai LOP dulu. Wah, ini ada pembeli gitu. Ada pembeli nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ada pembeli ngechat. Hari ini saya bahagia. Hari ini saya Murti gitu akan mendapatkan closingan ini dari orang namanya Mas Muhammad Ulinuha. Maaf Mas Ulin. Gitu, pakai LOP. Perkara jadi nggak jadi itu adalah urusannya Allah, seperti itu. Yang penting kita ikhtiar gitu, seperti itu ya. Nah, itu tadi 4 langkah bagaimana cara supaya kita bebas dari amanah, seperti itu ya. Nanti kita akan lanjutkan habis ini. Kita akan melakukan terapi al-waqiah ya, membaca al-waqiah bersama-sama. Mohon maaf. Mana ini Bunda Susannya? Sudah ada. Oke, mana Bunda Susan? Mau saya tempatkan? Saya ada. Ya, batuknya lagi keren. Ya. Minum susu gomilku. Ya, silakan Bunda, waktu dan tempat saya kembalikan lagi dan mari kita melakukan riyadhah dengan hati yang gembira dan bahagia. Ya, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, terus amalan-amalan apa saja, doa-doanya kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Pastikan teman-teman tetap strong untuk melakukan riyadhah al-waqiah sampai selesai. Siap, semangat semuanya? Ya. Oh ya, tadi belum ikrar ya Bunda, mau ikrar dulu sebentar. Oke, siap, kita ikrar kayak kemarin ya, kayak yang Pak Nas ajarin ya. Teman-teman buka mic-nya semua boleh nih. Oke, boleh Bunda Suci. Kita ikrar dulu bareng-bareng ya, buka mic-nya bareng-bareng ya. Nanti ketika ada berkatalah ya, berkatalah. Sebutkan nama teman-teman sendiri ya. Ya, kita ikrannya tapi bukan mobil, kita lunas amanah. Oke, siap ya. Oke, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah. Berkatalah. Dan harus sekali teman-teman. Saya diam Nama masing-masing. Saya akan dapatkan 1 miliar. Saya akan mendapatkan 1 miliar. Gerak bahagia. Bahagia. Tanpa amanah di mana-mana. Tanpa amanah di mana-mana. Saya dapat orderan berlimpah. Saya dapat orderan berlimpah. Saya menjadi umat kesayangannya Rasulullah. Saya menjadi umatnya Rasulullah. Mengalir terus. Mengalir terus. Saya mendatangkan mobil. Saya mendatangkan mobil.
Fortuner, Fortuner, Dealer, utang tanpa amanah karena saya tanpa amanah. habis ya afirmasinya kayak gitu. Saya miliarder. Saya miliarder. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap jadi miliarder ya teman-teman semuanya. Ya. Ya silakan, udah susah kita lanjut lagi. Yakin pasti Untuk bisa Al-Waqiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Bunda Pita. Ya, ada afirmasi, ada azam diri, ya, ada azam untuk diri agar bisa lebih sukses lagi, lebih ajaib lagi, dan tentu disayang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, luar biasa teman-teman semua. Materinya ada 4 bisik-bisik. 4 bisik-bisik, 4 rahasia bagaimana mudah terlepas, ya, terbebas dari amanah. Nah, untuk prakteknya, ya, mohon izinnya yang lepas mikrofonnya bisa di-unmute kembali ya. Makasih Bunda Dia dan Bunda Caca. Mohon izinnya. Ya, teman semua, untuk bisa cepat lunas amanah, ya, kita memang dalam bicara itu cepat gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh harus menikmati keadaan saat ini, teman-teman. Kalau kita ingin cepet-cepetan gitu ya, malah akhirnya nanti tidak menangkap sinyal hikmah di situ. Ya. Bunda Yati Cece, mohon izinnya ya di-unmute. Maka teman-teman semua, ikhtiarnya setelah dari yang 4 ya, 4 tadi Bunda Pita sampaikan, ikhtiar langitannya adalah dengan seperti ini. Merasakan penuh ada di dalam goa keajaiban. Apapun persoalan teman-teman semua tentang amanah, tentang keluarga yang belum bahagia, tentang ketidakmudahan di dalam kesehatan mungkin, belum juga sembuh dari 4 lillahi ta'ala 4 karena 5 tadi saya kasih keluar. Dia kan yang nanya cukup tak komisionanya kalau lebih kami ke mejanya apa lokasi ini. Ya, ini adalah ikhtiar kita ya teman-teman semua, ikhtiar kita untuk merasakan penuh agar melarut dari rasa-rasa yang tidak nyaman itu tentang persoalan kita. Saat itu pun mungkin saya rasanya sama dengan ada punya amanah, rasa yang tidak nyaman luar biasa karena persoalan bertubi-tubi datang. Nah, rasa itu saya larutkan, ya, saya rasakan penuh pada saat membaca Al-Quran, pada saat membaca saat itu Al-Hadid ya berjamaah. Kemudian setelah saya di sini ada majelisnya yaitu Insan Mulia. Karena kebanyakan adalah pembisnis gitu ya, yang jualan ya, yang kegiatan ada dagang seperti itu kan. Nah, rata-rata senang dengan amalan-amalan pembuka pintu rezeki gitu. Amalan yang mendatangkan rezeki makin deras berdatangan, yaitu Al-Waqiah berjamaah. Kalau misalnya ya surat Al-Waqiah ini adalah surat pembuka pintu rezeki teman-teman ya, surat yang di situ untuk pinnya gitu ya, jadi kayak mempunyai password gitu ya, mempunyai password untuk bisa membuka pintu rezeki gitu. Kalau teman-teman di sini masih ada ketidakmudahan di finansial, yakin aja teman-teman ya, yakin aja kalau amalan Al-Waqiah ini apalagi berjamaah itu energinya besar menggulung teman-teman ya. Maka kayak Bunda Suci ya, Bunda Suci Pamungkas, banyak Bunda Suci. Tadi Bunda Suci tanya, apa amalan untuk lunas amanah Bunda? Banyak, saya sampaikan banyak. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim 5.000 dalam 1 hari dibaca. Itu juga amalan untuk bisa membuka pintu rezeki dan memudahkan lunas amanahnya dengan segera. Tetapi bisa konsisten apa tidak? Ya, kemudian bisa istiqomah apa tidak, karena letak keberhasilan itu ada di disiplin, istiqomah, konsisten, terus menerus. Nah, kalau misalnya sebagus apapun amalannya, tidak pernah sebagus apapun amalannya, tetapi kalau misalnya tidak bisa amanah, ya yang terjadi amalan itu akhirnya lewat begitu saja. Nah, maka teman-teman semua, saya yakinkan ya di sini
amalan Al-Waqiah ini membuka pintu rezeki. Saya merasakan sendiri. Rezeki apa aja? Rezeki kesehatan datang, rezeki uang berdatangan, ya. Kemudian rezeki bahagianya keluarga itu berdatangan. Kalau teman-teman mau tambah amalan ada 3A. Ada kalimat tasbih, ya, ada tasbih malaikat, ya. Kemudian apalagi ada sholawat munjiat, ya, ada sholawat al-fatih. Sering saya untuk sampaikan ke teman-teman semua, tinggal rutinkan, tinggal diistiqomahkan gitu. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim 5.000 setiap harinya itu nanti menetralkan, karena di situ bersifat untuk bisa merasakan penuh. Jadi akhirnya pikiran kita tidak berfokus kepada persoalannya, pada amanahnya, pada ketidaksehatannya, bukan. Tetapi pikiran kita atau rasa kita berfokusnya kemana? Ke bacaan yang kita rutinkan. Yang selanjutnya bacaan yang kita rutinkan itu membesar cahayanya, kemudian menyembuhkan dari yang tidak sehat tadi, kemudian menyelaraskan tadi yang belum terjadi sinkronisasi, misalnya tentang keuangan, ya, kemudian tentang ada hubungan ke keluarga gitu ya. Jadi teman-teman semua yang penting rutinkan. Memang pada saat sendirian itu tidak bisa rutin, tidak bisa. Maka saya buat ada berjamaah baik offline maupun online, karena sendirian itu kata dari para metafisika, ya, karena kan sebelum saya di Magnet Rezeki ini ada di psikotronika gitu ya, waktu itu belum ada ya Magnet Rezeki, itu mengatakan bahwa kita satu orang menjalankan riyadhah kalau sendirian itu digoda oleh energi tidak baik, ya. Jadi dikatakan di situ syaiton lah, mungkin dikatakannya energi negatif lah, bisa jadi itu 1250 gitu ya, yang mengatakan Ustadz Zakrin dari Bekasi, beliau mengatakan seperti itu. Bahkan datang ke rumah saya waktu itu menterapi saya karena saya tidak sehat gitu ya, tidak sehat, istilahnya luar dalam seperti itu. Akhirnya saya panggil beliau ya untuk bisa mengadakan istilahnya terapi untuk saya. Dan alhamdulillah efeknya bagus sekali, dan kemudian saya disarankan untuk bisa membuat kelompok-kelompok seperti itu, membuat ada grup, karena untuk memperkuat ya, memperkuat dari riyadhah kita menggulung energi baik. Ya, pada dasarnya memang manusia dalam bertumbuh, di dalam kesuksesannya, di dalam keajaibannya tidak bisa sendirian, karena manusia itu adalah makhluk sosial, bukan makhluk pribadi, ya. Tidak bisa sendirian, harus ada berkelompok agar membentuk energi yang kuat dan menggulung. Akhirnya nanti bisa memanggil energi-energi baik yang lainnya itu berdatangan. Siapa yang mau ke WC dulu silakan, ambil air wudhu dulu silakan ya. Dan kita akan mulai melangit ya. Siapkan setpilnya, siap-siap untuk kita terbang ya. Bersama energinya besar. Betul ya Bunda Mayana ya. Jadi kayak Ustadz Andi dulu pun sama ya, berjamaah ya, pada waktu riyadhahnya sama memakai surat Al-Waqiah. Teman-teman yang masih ada persoalan amanah, yuk Al-Waqiah. Di sini kuncinya yakin. Kalau yakin energinya bekerja, karena gerbang di dalam diri kita itu membuka. Nah, pada waktu membuka seperti ini ya, ada cahaya Al-Waqiah ini, cahaya Al-Quran itu masuk. Tetapi kalau kita tidak yakin gitu ya, nanti nutup gitu kan. Nah, kalau nutup yang tidak untung diri kita sendiri, maka kita yakini. Kalau saya yakin ya, saat itu juga ada teman guru saya ya, waktu itu di daerah Kajen menyampaikan seperti ini. Waktu itu saya masih pertama marketing di tahun 1998 1997 ya, 1900-an saya waktu itu, ini 2000-an kurang ya, tahun 2000-an kurang. Saya marketing buku, waktu itu saya masih pakai motor ya, motornya tidak baru kayak Bunda Pita tadi sampaikan. Dan memang saya orangnya juga seperti itu. Kalau saya belum mampu beli baru, saya mending seadanya daripada maaf saya utang-utang. Saya tidak mau gengsi gitu. Sampai dengan sekarang ini ya, mungkin dibilang banyak orang saya berlebih, tetapi saya berusaha untuk sederhana gitu. Walaupun mungkin kayak Bunda Murti, Bunda Masya Allah itu banyak banget ya, karena kan saya tampil, saya kan artis artis akhirat jadi harus ganti, masa enggak ganti nanti orang lihatnya ya kasihan banget Bunda Vita udah susah gitu ya, uangnya untuk apa itu, masa kok kerudungnya enggak pernah ganti gitu kan. Tapi kerudungnya murah ekonomis teman-teman, enggak harus bermerek, yang penting enak dipandang gitu kan.
enak dipakai gitu kan, nggak usah harus mehong-mehong, nggak usah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi pada waktu kita mau mengeluarkan gitu ya, membeli sesuatu, sesuaikan bagaimana dengan kondisi keuangan kita, bagaimana pendapatan kita gitu. Jadi nanti tidak sampai berminus-minus gitu ya. Kalau misalnya belum mampu ya sudah, kita seadanya aja dulu gitu ya. Murah kalau dipakai Bunda Susan nggak kelihatan. Memang betul. Betul ya Bunda Murti ya. Padahal murah-murah gitu. Maaf teman-teman, kacamata saya berapa harganya? 100.000. Cuma 100.000. Masa sih Bunda pakai LUP 100.000? Murah-murah Bunda. Insya Allah ya. Akhirnya kan uangnya ngumpul banyak ya. Tapi kelihatannya berkelas gitu ya, karena ada energinya teman-teman ya. Nah teman-teman nanti bisa saat teman-teman mau rutin riyadhah ya, selesaikan dulu energi di dalam diri Bunda ya, diri teman-teman nih yang minus-minusnya. Contoh minus-minusnya apa nih? Malas, cepat tersinggung ya, baperan, cepat meletup-letup marah, nanti apa-apa sedih, kepikiran. Nah ini selesaikan dulu ya, selesaikan, karena ini nanti membentuk ada layar itu tidak baik. Maka selesaikan. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan, kerennya benar-benar dari dalam. Kalaupun sakit di hati rasanya gitu ya, rasanya kok perih ya Allah kok perih banget ya gitu, berusaha untuk menetralkannya. Gimana nih untuk jurusnya? Nah cari nih jurusnya, mau pakai istighfar, mau kemudian pakai sholat tobat ya, misalnya mau pakai getaran vibrasi Quranic vibration atau garputala, silakan teman-teman, atau pakai terapi syukur sadar nafas ya, ambil nafas, lepaskan. Ustadz Nas kan juga mengajarkan ya waktu ada ini ya THMR, waktu mau garputala ya, itu juga ambil nafas kemudian lepaskan, nyaman sekali ya, yang terjadi tidak marah lagi ya, dan stabil lagi gitu ya. Ya Allah Mas, aku kok rasanya kok juga ini ya, masih tidak nyaman juga ya dengar suara itu gitu kan. Tapi saya harus terima sih, apapun ya, kebaikan ada, tidak baik pun ada, ya udah saya harus terima semuanya, selesai gitu. Biasanya saya seperti itu. Tapi komunikasi dulu ya, kadang dengan suami ya perbanyak ya, karena kan suami istri itu kan jadi teman gitu ya. Tapi bicaranya dengan santai seperti itu. Kadang kan ada suara dari luar ya tidak nyaman. Nah nanti kayak gitu, daripada ngomong sendirian gitu kan. Karena kan ada teman ya, alangkah baiknya ya. Tapi bukan berarti di situ curhat berlebihan, bukan, cuma hanya untuk menetralkan aja ya. Kita butuh rilis, butuh teman. Kemudian setelah itu iya sih ya, apapun ya, kebaikan ataupun enggak baik, semua memang harus saya terima sih gitu. Nah setelah itu kayak pelong gitu, iya juga ya. Akhirnya kayak menasihati diri sendiri gitu ya. Nah teman-teman nanti bisa seperti itu, karena teman-teman semua yang namanya ujian gitu ya, atau tumbukan itu tiba-tiba saja terjadi gitu. Baik orang yang belum mahir praktek ya, ataupun yang sudah mahir gitu. Yang sudah mahir itu ya tetap gitu didengarkan tuh ada suara-suara yang tidak nyaman, bukan suara berisik yang kayak di Zoom yang di sini gitu ya, bukan ya, di sini tidak berisik, tidak. Maksudnya suara tidak nyaman mengatakan kita itu bla 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 kenapa ya, kemudian juga ada kabar-kabar yang tidak menyenangkan, itu kan masuk ya, masuk ke telinga gitu kan. Nah jangan biarkan berproses masuk ke kuantum teman-teman. Ke kuantum itu kemana nih? Kuantum lebih dalam, yaitu ke bawah sadar, jangan ya. Makanya cepat-cepat netralkan gitu, bahwa saya itu marah itu, apa yang aku sadari bahwa marah itu ada, sakit hati itu ada. Oh ya aku yang sadar, ya udah mundur sejenak, kemudian kita hembuskan nafas, lalu alirkan gitu. Ya yang terjadi fresh lagi, bahagia lagi gitu ya. Nggak sempat menjadi muring-muring atau uring-uringan, tetapi kita selalu terjaga bahagia. Itulah kita menjadi penduduk surga. Mau enggak teman-teman jadi penduduk surga? Mau gitu ya. Nah sekarang ini teman-teman semua ya, sekarang kita ingin menggulung energi besar ya. Kita ingin ada tabungan-tabungan semesta, tabungan-tabungan yang bersifat langitan ya. Mau tabungan yang kebaikan kita memuliakan Allah dengan membaca surat cintanya ya. Besok kita untuk bisa melakukan tabungan ya secara horizontal, berarti baik kepada sesama dengan ada sedekah Jumat ya.
Silakan yang teman-teman mau gabung ya di MR Box seperti itu ya, 2266 ya untuk kodenya gitu kan di MR Box Arta MR ya. Nah, itu nanti akhirnya tabungan yang secara vertikal malam hari ini kita sudah lakukan juga, walaupun di sini kita juga ada tabungan secara horizontal saling mendoakan juga kan ya. Nah, besok kita untuk bisa di doubling kembali ya untuk melakukan sedekah Jumat ya. Alhamdulillah, akhirnya nanti penuh sekali ya tabungan kita, tinggal klik aja kita mintanya apa. Gitu teman-teman. Apabila teman-teman yang ada belum ajaib ya, oh berarti tabungan saya mungkin kurang. Saya harus lebih lagi, tambahkan lagi, saya harus lakukan lagi, atau oh mungkin saya ada kebocoran energi nih gitu. Wah, saya harus sekuat menjada nih ya untuk praktek apa saja nih untuk penetralnya, dari kepahitan saya, dari marah-marahnya saya, dari kekecewaan saya, kedongkolan saya. Caranya bagaimana? Saya harus praktek. Ilmu-ilmu sudah dibekalkan ke teman-teman semua, cara-caranya tinggal dipraktekkan. Oke, alhamdulillah. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil. Penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.